Assalamualaikum sahabat Dewe. Gimana kabarnya semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita bertemu lagi di podcast kita dengan aku Nadia Minatilah dan Indah Lailatul Maulidah. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bahas lagi tentang tadabbur ayat ya, insyaallah. Dan pematerinya sudah lengkap. Sudah Ida Nurlailatul Maulidah. Tafadhal alaiha mashkura. Masya Allah, Ustazah Najani. Gimana Nat? Sehat Nat? Alhamdulillah baik Ustazah. Antum? Baik, alhamdulillah. Hatinya juga sehat kan Nat? Amin. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Semoga Allah selalu memuliakan kita semua, insyaallah. Semoga kita semua selalu dijadikan hamba-hambanya yang dirindukan surganya dan dikasihi oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga kita semua dijadikan bidadari-bidadari di bumi untuk kemudian dijadikan bidadari-bidadari di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Iya ada tahu nggak ada? Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Benar kali Nat, semoga kita selalu dijadikan dan semoga kita bisa berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan di dunia gitu ya. Langsung aja, kita sekarang akan membahas kisah dari salah satu wanita yang paling suci luar biasa gitu Nat. Tahu nggak siapa? Siapa tuh dah? Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas kisahnya Sayyidah Maryam. Tentunya kamu udah tahu kan Nat? Sebenarnya sih agak-agak lupa, cuman kayaknya Ustazah Ida lebih banyak deh pengetahuannya. Nah, sungguh luar biasa indahnya ketika Nabi bercerita tentang Sayyidah Maryam ini ya Nat. Bahkan Nabi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam ini adalah salah satu perempuan pemimpin surga gitu. Dikatakan Nisa'ul Jannah Arba'ah, yang diantaranya yang pertama Sayyidah Maryam ini yang akan kita bahas. Kemudian Sayyidah Asiyah binti Muzakhim, yakni istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah gitu. Bahkan dengan kemuliaan dan kesuciannya Sayyidah Maryam ini, Allah mengabadikan nama Sayyidah Maryam ini menjadi salah satu surah dalam Al-Quran. Oh iya, ngomong-ngomong tentang salah satu surah di Al-Quran, itu kan ada di surat Maryam kan. Nah, tahu nggak sih Ida, ternyata nama Sayyidah Maryam ini menjadi satu-satunya wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Iya, dan tahu nggak ada berapa kali nama Sayyidah Maryam disebutkan di dalam Al-Quran? Emang berapa kali Nat? Itu 30 kali Ida, Masya Allah ya. Masya Allah, iya. Apalagi gitu kalau emang itu nggak membuktikan betapa Allah sangat mengagungkannya Sayyidah Maryam ini kan Nat. Dan tentu saja kisahnya Sayyidah Maryam ini dapat banyak kita ambil ibrahnya gitu. Nah langsung aja teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Sayyidah Maryam ini adalah putri dari wanita yang sholihah luar biasa yang sangat menjaga kesuciannya gitu kan. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidah Hannah, sosok perempuan yang sangat sholihah, muslihah, dan menikah dengan seorang laki-laki yang
sangat solih dan muslih luar biasa gitu dan merupakan salah satu nabi Allah yang meskipun bukan rasul gitu ya, yang bernama Ali Imran. Masya Allah, ayah Sayyidah Maryam juga namanya dia berikan dalam satu surah Al-Quran gitu. Nah, di sini Ali Imran ini juga berkawan dengan salah satu nabi dan rasul, yakni Nabi siapa Nat? Zakaria ya, Nabi Zakaria. Nanti akan kita ceritakan juga gitu. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa dari orang-orang yang solih dan solihah ini Nat, akan terlahir keturunan yang luar biasa, Masya Allah. Kayak Sayyidah Maryam ini sangat suci luar biasa dan sangat menjaga izzah dan ifah gitu. Iya benar banget. Karena dari rahim yang solihah, insya Allah akan terlahir pula hamba Allah yang solih dan solihah ya. Iya, jadi pelajaran yang dapat kita ambil, pelajaran pertama kali yang bisa ambil dari Sayyidah Maryam ini, kalau kita ingin punya anak yang solih dan solihah, kita harus apa Nat? Menjadi solihah juga, dan harus mencari pasangan yang solih. Iya, kalau di nuzum itu kan kita tuh diatur dari sebelum kelahiran nih. Nah, sebelum kelahiran nih apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Jadi yang harus kita persiapkan adalah kita harus memperbaiki diri kita dan harus mencari pasangan yang emang bisa membawa kita menjadi muslih gitu. Nah, kemudian maka dari itu kita harus tinggiin himmah kita, keinginan kita ya, cita-cita kita ini. Jangan menikah hanya karena udah capek belajar di Azhar, ujian, ya Allah menikah aja gitu. Jangan gitu ya Nat. Ya itu reminder buat aku sendiri sih, kita semua. Iya bener banget sih, dan soalnya banyak banget ya zaman sekarang tuh malah pelariannya tuh pengen nikah padahal belum tentu ya. Maksudnya ya pernikahan itu adalah untuk kita mencari sakinah, ketenangan gitu kan. Cuma jangan sampai menikah itu dijadikan pelarian. Iya bener banget kan. Terus gimana dah? Apalagi kalau menikah, aku mau nikah biar ada yang beliin aku skincare gitu. Jangan kayak gitu. Jadi apa-apa itu kita harus gede niatnya, harus gede. Kayak misalnya nih, saya harus menikah untuk melahirkan generasi-generasi Islami gitu, yang akan membela agama Islam, yang kelak akan menjadi ulama-ulama pembela Islam. Atau kita tuh harus punya visi dan misi gitu nanti. Iya benar banget. Semua nih visi dan misi aku semua gini. Aku pengen menikah sama laki-laki yang solih, yang bisa menggandeng tangan aku ke surga gitu. Dan darinya aku lahirkan generasi-generasi Qurani. Nah, misalnya kayak gitu, misalkan kayak gitu ya, tergantung sih. Kalau kita maunya melahirkan generasi-generasi pengusaha atau entrepreneur, ya udah kita carinya yang pengusaha. Kalau kita emang carinya pengennya punya generasi Qurani, kita carinya ya yang hafiz atau yang solih lah kita ya. Insya Allah. Kemudian Qadarullah Sayyidah Hannah dan Ali Imran ini ketika sudah menikah tidak kunjung dikaruniai seorang anak gitu. Jadi mereka telah mengusahakan berbagai segala cara dan menunggu lama, tapi Qadarullah Allah belum memberikan anak gitu. Tapi Sayyidah Hannah dan Ali Imran ini tidak berputus asa gitu dengan rahmat Allah. Beliau terus berdoa gitu ya, memohon kepada Allah semua agar diberikan keturunan gitu. Kemudian ketika suatu waktu akhirnya Sayyidah Hannah ini alhamdulillah dikaruniai seorang anak gitu. Ketika beliau sadar di rahimnya itu adalah seorang janin, Sayyidah Hannah itu langsung bernazar gitu. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 35. Bacain dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Jadi
ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, apabila janin yang ada di kandunganku ini, kelak akan aku jadikan hamba yang mengabdi kepadamu," gitu. "Maka terimalah persembahan dariku ini, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Jadi di sini niat pertama yang dinazarkan oleh Sayyidah Hannah ini, karena memang beliau itu adalah orang yang sangat soleh ya. Niat yang pertama itu punya anak bukan untuk ya Allah aku pengen punya anak biar ada yang ngurusin aku waktu tua gitu. Emang anak itu pembantu kita itu enggak, tapi Sayyidah Hannah ini karena memang beliau wanita luar biasa, beliau meniatkan ya Allah aku pengen punya anak, akan kupersembahkan untukmu ya Allah biar dia itu mengabdi kepadamu gitu. Jadi di sini kita belajar juga ketika kita berniat itu jangan kita niatkan hanya untuk dunia aja gitu. Kita niatkan tuh yang tinggi untuk Allah gitu. Karena kalau kita niatin semuanya itu hanya dalam konteks dunia, akan berakhir di situ aja gitu. Kalau kita niatkan kepada Allah, maka itu akan jariahnya itu akan terus gitu. Kayak Nina, kita belajar di Al-Azhar. Jangan niatnya aku mau belajar ke Al-Azhar biar nanti pulang bisa jadi ketua MUI misalnya. Nggak kayak gitu kan, Nat? Gimana coba? Ya kalau kita niat ke Al-Azhar, ya niat, ya Allah aku niat belajar ke Al-Azhar, aku ikhlas untuk meniti ridhomu ya Allah, ikhlas untuk mengikhlas kalimatmu ya Allah, kayak gitu. Iya benar banget sih Ida. Pertama tuh niat banget ya, kita harus luruskan niat kita gitu kan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah terus yang meniatkan semua amal ibadah kita itu untuk Allah gitu kan. Karena memang kalau misalnya kita melakukan sesuatu amal kebaikan, kalau misalnya di situ disertai dengan kalimat Allah, insya Allah di situ kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Iya, karena sesuatu emang berawal dari niat kita kan. Iya benar banget. Nah, selama hamil Sayyidah Hannah ini sangat menjaga gitu dari tingkah lakunya, dari makan yang masuk ke mulutnya. Dia beliau tuh nggak pernah memasukkan sesuatu yang haram dalam mulutnya sehingga diserap oleh janinnya gitu, nggak pernah. Terus beliau juga nggak pernah menggibah orang atau mempunyai sifat iri atau dengki kepada orang gitu. Sehingga yang dilahirkannya pun juga keturunan yang sangat luar biasa gitu. Iya benar banget Ida. Kalau misalnya kita lihat ya orang yang sebelum kita gitu, beliau itu menyusui anaknya itu untuk menjadikan anaknya ini khalifah di bumi gitu kan, menjadi pemimpin umat Islam gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, banyak ibu-ibu yang menyusui anaknya itu untuk agar cepat tidur gitu kan, agar cepat tenang gitu, biar bisa istirahat. Tapi kalau bisa kita lihat lagi gitu, Masya Allahnya orang-orang zaman dulu itu benar-benar yang ingin menjadikan anak-anaknya itu penerus umat. Itu semoga kita ini bisa menjadi role model untuk bisa memberikan kontribusi kita untuk umat gitu. Jadi teman-teman sekalian, singkat cerita ini waktu Sayyidah Maryam sudah besar gitu, tiba-tiba Sayyidah Maryam itu dianugerahi gitu seorang gulaman zakiyah gitu. Padahal Sayyidah Maryam ini keluar untuk bertemu laki-laki dan memandang laki-laki pun tidak pernah gitu. Dari mana gitu bisa mempunyai seorang anak kan? Dan Sayyidah Maryam juga berkata gitu, dari mana aku bisa mempunyai seorang anak laki-laki padahal aku tidak pernah bertemu laki-laki dan aku juga bukan seorang pezina gitu. Nah, tapi di sini adalah suatu anugerah besar yang diberikan oleh Allah. Seorang Isa putra Maryam yang juga seorang nabi dan rasul dan yang kelak akan turun ke bumi pada saat hari kiamat untuk memberantas Dajjal gitu. Betapa
indahnya, betapa luar biasanya yang diberikan Allah kepada Sayyidah Maryam sebagai balasan atas keikhlasan Sayyidah Maryam gitu. Karena waktu mengandung dan hamil seorang anak tanpa suami itu cobaannya sangat berat sekali, Nat. Iya, bener banget. Sehingga pastinya banyak banget ya ada cacian dan penghinaan gitu kan dari orang-orang sekitar tentang hamilnya seorang Sayyidah Maryam tanpa adanya seorang lelaki gitu ya. Tanpa ada seorang suami gitu. Sehingga dikisahkan Sayyidah Maryam ini mengasingkan diri ketika hamilnya sudah besar. Sayyidah Maryam itu mengasingkan diri gitu. Singkat cerita, ketika Sayyidah Maryam ini melahirkan, Sayyidah Maryam ini sampai mengeluh gitu, nggak sadar mengeluh kepada Allah, sampai berkata, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya gitu. Ya Allah, andai aja aku tuh mati sebelum ini dan aku jadi orang yang dilupakan gitu. Gimana saking Sayyidah Maryam ini, ya Allah, aku udah nggak kuat gitu. Kalau bahasa kita, ya aku pengen mati aja gitu. Aku nggak mau dapat cobaan kayak gini gitu. Ya itu sih, karena begitu berat hinaan, cercaan dari kaum-kaumnya waktu itu, dan ditambah lagi beratnya mengandung dan melahirkan sampai Sayyidah Maryam ini putus asa gitu. Iya. Dan kalau misalnya kita itu ya lihat dari zaman sekarang tuh lebih parah lagi ya, belum gimana ya? Kalau istilahnya sebenarnya cobaan kita itu belum seberat itu gitu, tapi kita udah kayak ya Allah, aku pengen mati aja gitu kan. Kayak banyak banget gitu kadang itu ceplosan-ceplosan yang kita ucapkan itu sebenarnya nggak baik gitu untuk kita ucapkan ya. Kemudian di tengah lelah letihnya melahirkan ini, Sayyidah Maryam ini dapat support gitu dari Allah, bahkan dari malaikat Jibril. Jangan bersedih hati gitu. Iya, benar banget. Kemudian tapi tidak serta-merta dengan begitu Allah menurunkan makanan untuk mengganjal rasa lapar dan lelahnya tadi, tapi Allah memerintahkan di ayat selanjutnya itu wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya gitu. Jadi di situ Allah memerintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma tersebut agar darinya jatuh buah kurma yang matang sehingga bisa dia makan gitu. Oh, Masya Allah ya Ida, berarti di situ tuh Allah secara tidak langsung juga menyuruh kita gitu kan, untuk kalau misalnya kita punya cita-cita, kita punya keinginan yang besar, kita harus berusaha terlebih dahulu gitu ya, agar Allah itu juga bisa menurunkan hidayahnya dan rezekinya kepada kita gitu ya. Benar sekali Nadia. Nah, itu aja dari Ana. Kalau ada kurangnya dari anak sendiri, kalau ada lebihnya dari Allah. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan ya. Amin. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.